Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kita ada dalam berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah kesaksian yang tentunya akan memberkati setiap kita semua, yaitu dari seorang muslimah yang rela meninggalkan keluarga dan juga warisan demi mengiring dan mengikut Tuhan Yesus. Untuk itu tidak berlama-lama, langsung saja kita dengarkan kesaksian ini, sehingga kita semua akan dikuatkan dan diberkati melalui kesaksian ini. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dimanapun berada, saya mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada saya, karena kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Di saat saya dilahirkan dari keluarga yang belum mengenal Tuhan, hingga saya dipanggil Tuhan dan saya melayani Tuhan, di saat itu Tuhan begitu luar biasa. Walaupun tantangannya begitu luar biasa, di saat saya mengenal Tuhan, orang tua saya mengusir saya. Di saat itu, di saat saya diusir orang tua saya mengalami ujian yang begitu luar biasa. Saya mengalami salib yang begitu luar biasa. Di saat saya diusir, saya harus tinggalkan orang tua. Karena hanya ada dua pilihan. Saya pergi dari rumah, mengikut suami, mengikut Tuhannya suami, atau saya harus mengikut orang tua dan harus kembali ke keyakinan saya yang dulu. Pada saat itu, di saat saya mengambil keputusan, saya meninggalkan rumah karena saya diusir, saya pergi, dan saya nggak tahu saya harus pergi kemana. Karena pada saat itu, di saat orang tua saya bilang, kamu harus pergi dari rumah ini. Dan pada saat itu saya hanya menangis. Saya harus memilih ikut suami atau ikut orang tua. Di saat saya mengikut suami, saya bilang sama orang tua, saya minta waktu 1 hari ini aja. Saya nggak tahu saya harus pergi kemana. Karena di saat saya mengenal Tuhan, kami diizinkan Tuhan, kami harus kehilangan, kami pernah punya rumah 3. Di saat saya mengenal Tuhan dan saya diizinkan Tuhan, rumah 3 yang kami punyai, yang kami miliki harus habis, harus hilang. Dan di saat itu kami nggak tahu, karena orang tua, saudara, kakak adik semua sudah tidak mau menerima saya, tidak mau menerima kami. Begitu juga dengan mertua. Suami pada saat itu juga disuruh pergi, tidak diakui sebagai anak, dan suami tidak diberi warisan oleh orang tuanya. Dan suami juga mengikhlaskan, tidak apa-apa di saat saya menerima Tuhan Yesus, tidak menerima warisan, saya tidak apa-apa. Akhirnya kami harus pergi, dan pada saat itu kami nggak tahu, kami nggak ngerti harus kemana. Tapi saya dan suami dan anak-anak pada saat itu kami harus pergi dari rumah orang tua. Di saat kami pergi dari rumah orang tua, saya dengan suami dan anak-anak pada saat itu mau tidak mau kami harus tinggal. Di saat itu kami tinggal di salah satu pasar di Jawa Tengah, dan di saat itu kami tinggal di situ bersama anak-anak. Kalau setiap hari kami di situ tidurnya di pasar, dan kami harus beralaskan koran gitu. Walaupun saya merasa sangat sulit pada saat itu. Dan kami di saat itu juga
harus mandi di pom bensin. Kami mandi di pom bensin bersama anak-anak. Dan di saat kami makan, kami pun harus membeli 2 bungkus nasi untuk 1 hari bersama anak-anak untuk makan sehari-harinya. Nah, di saat itu secara kedagingan saya sangat-sangat drop gitu. Saya setiap hari hanya bisa menangis gitu. Karena kenapa di saat saya mengenal Tuhan, tidak ada orang yang mengasihi saya, dari orang tua saya, dari saudara-saudara saya, dari mertua saya, juga tidak menerima semua. Di saat saya tinggal di depan pasar, di saat itu saya menangis karena anak-anak saya kecil-kecil gitu, dan saya harus lalui dari hari ke hari karena ini resiko yang harus saya alami. Di saat itu saya tertekan, saya sering menangis, saya sedih karena saya kasihan sama anak-anak pada saat itu. Kami mau sewa rumah, kami nggak ada dana, apa yang harus saya lakukan, saya nggak ngerti. Akhirnya di saat itu Tuhan izinkan saya tinggal di pasar, dan pada saat itu, di saat di pasar, saya seperti lemah sekali gitu. Saya hanya menangis dan saya, Tuhan, kenapa semua orang meninggalkan saya di saat saya mulai mengerti, mulai belajar Tuhan Yesus. Pada saat itu, akhirnya dari hari ke hari, saya hanya melamun terus gitu. Di saat saya melamun, saya sudah seperti, kalau enggak pertolongan Tuhan, saya sudah, maaf kata, bablas. Karena pada saat itu tensi saya 190 setiap hari. Pada saat itu saya harus dirawat di rumah sakit. Saya masuk rumah sakit dan saya mengalami depresi, saya mengalami stres, dan saya mengalami darah tinggi yang luar biasa. Dan pada saat itu, dari hari ke hari saya sudah ngalamun terus gitu. Dan saya sudah tidak respon gitu. Di saat suami memanggil, di saat anak-anak memanggil, saya sudah nggak respon. Karena dalam pikiran saya, dalam hati ini ada rasa kepahitan gitu. Ada rasa jengkel, ada rasa sedih, campur aduk itu. Pada saat itu, Tuhan, kenapa aku mengalami kayak gini gitu. Aku nggak tega sama anak-anak. Nah, pada saat itu, di saat saya mengalami sering melamun, saya stres dan saya depresi. Akhirnya setiap hari saya harus minum obat. Sehari 3 kali, pagi 1, siang dan malam gitu. Dan di saat saya harus minum obat setiap hari, di saat saya kontrol di rumah sakit, dokter bilang, pada saat itu dokter bilang, Ibu, jenengan ini anak-anaknya masih kecil-kecil. Kenapa Ibu mengalami kayak gini? Ibu jangan kebanyakan ngalamun. Karena kasihan anak-anak Ibu. Ibu mengalami darah tinggi pada saat ini. Tensi Ibu selalu tinggi. Nah, pada saat itu tensi saya selalu tinggi 190, paling rendah 160. Pada saat itu setelah saya mengalami drop pada saat itu, akhirnya singkat cerita, Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan berbicara dalam diri saya di saat saya mengalami drop tadi. Tuhan, mengapa tidak ada yang mengasihi saya? Tidak ada seorang pun yang mengasihi saya. Pada saat itu, akhirnya Tuhan berbicara di saat saya sering menangis gitu. Tuhan berbicara, walaupun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu,
tetapi Tuhan menyambut kamu. Di saat saya menerima firman itu, oh Tuhan, benar Tuhan. Ternyata di saat orang tua gak mengasihi saya, ternyata Tuhan menyambut saya. Pada saat itu, dalam hati ini begitu luar biasa. Walaupun di saat itu saya juga merasa jengkel gitu, merasa kepahitan kepada orang-orang yang menyakiti saya, termasuk orang tua saya, saudara-saudara saya. Dan di saat itu, di saat saya berusaha untuk saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan, ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan jamah pada saat itu. Karena pada saat itu, Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. Walaupun kamu marah, tetapi kamu jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam tempat tidurmu, dan tetaplah diam. Pada saat itu saya ditegur oleh Tuhan. Di saat itu, kenapa saya marah gitu? Karena memang saya marah. Ternyata Tuhan mengizinkan, Tuhan membolehkan saya marah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan di saat saya marah, saya berbuat dosa. Kenapa saya berbuat dosa? Karena dalam hati ini ada kejengkelan, ada kepahitan. Dan saya selalu ingin bunuh diri. Pada saat itu saya sering mengalami itu. Saya ingin bunuh diri, saya selalu maaf kata, selalu ngambil pisau gitu, selalu mau saya tusuk di perut saya, tetapi di saat itu suami selalu menghalangi gitu. Dan ternyata di saat itu juga saya pernah mau minum racun tikus gitu, karena dalam kedagingan ini sudah nggak kuat gitu. Tetapi Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyayangi saya pada saat itu. Tuhan menjamah saya gitu. Dan ternyata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan hancur hatinya, remuk jiwanya. Pada saat itu firman itu muncul setiap hari. Di saat saya walaupun mengalami tekanan yang begitu luar biasa, ternyata Tuhan mengasihi saya. Tuhan masih mengasihi saya. Nah, akhirnya pada saat itu, oh Tuhan, ternyata di saat saya marah, di saat saya jengkel, ternyata saya berbuat dosa. Karena apa? Saya ingin mengakhiri hidup saya. Dan saya tidak melihat anak-anak saya tidak melihat suami saya. Saya hanya ingin mengakhiri hidup, selesai gitu. Dan di saat itu ternyata Tuhan menjamah saya. Di saat firman berturut-turut hadir di dalam kehidupan saya, ternyata sangat luar biasa. Tuhan menjamah saya. Pada saat itu, di saat saya kontrol, dokter selalu bilang, Ibu apa gak kasihan pada anak-anak? Karena suatu saat Ibu bisa mati mendadak. Ibu bisa, kalau gak mati, Ibu bisa stroke. Ibu bisa mengalami stroke dan tidak bisa jalan. Sedangkan nanti siapa yang mau merawat anak-anak Ibu? Apa Ibu nggak kasihan dengan anak-anak? Pada saat itu Tuhan memakai dokter yang berbicara gitu. Walaupun di saat dokter ngomong gitu, saya nggak jengkel. Oh ternyata Tuhan mengasihi saya melalui dokter. Gimana seandainya saya meninggal pada saat-saat ini, pada saat itu, siapa yang mau merawat anak saya? Apa orang tua saya mau merawat? Apa saudara-saudara saya mau merawat? Akhirnya pada saat itu, Tuhan beri kekuatan kepada saya, dan Tuhan berbicara lagi kepada saya. Dari yang dulunya saya tidak mengenal Tuhan, Tuhan selalu mengasihi saya. Walaupun saya seringkali menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan begitu luar biasa. Di saat saya mengalami begitu luar biasa, tidur di pasar, kami mandi di pom bensin, tapi Tuhan luar biasa menjamah kehidupan saya.
walaupun secara kedagingan sangat-sangat sulit. Nah, itulah di saat saya menerima Tuhan Yesus, di saat saya marah, jengkel, akhirnya Tuhan menjamah. Ternyata Tuhan itu dekat pada saya. Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati, hancur jiwanya. Dan pada saat itu, Tuhan, aku kok masih jengkel, aku masih kepahitan kepada orang-orang yang menyakiti saya. Dari saya pertama kali mengenal Tuhan, orang yang ingin membunuh saya. Sekarang kok orang tua saya juga tidak menyayangi saya, menyuruh pergi saya, mengusir saya. Saya harus gimana? Sedangkan di saat saya kehilangan 3 rumah, kok nggak ada yang maaf kata menampung. Dan saya pada saat itu kontrak aja maaf kata nggak ada dana sama sekali gitu. Jadi saat saya selalu mengapa kepada Tuhan, kok saya ini kurang bersyukur gitu. Di saat itu Tuhan berbicara lagi kepada saya. Jika kamu tidak mengampuni orang yang menyakiti kamu, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Pada saat itu saya langsung merasa ditegur oleh Tuhan. Dalam hati ini, Tuhan, gimana aku bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, Tuhan? Saya nggak bisa, Tuhan. Saya nggak mampu, Tuhan. Saya nggak bisa. Tapi kalau memang Engkau, Tuhan, yang menyuruh saya untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, tolong Tuhan, beri saya kemampuan. Beri saya kemampuan ya Bapak, supaya saya mampu dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari di jalan Tuhan. Tolong beri kemampuan pada saya. Di saat saya membuka hati, di saat saya membuka hati saya untuk mengampuni, walaupun secara kedagingan saya nggak mampu, saya nggak kuat, akhirnya saya berusaha. Kalau memang Tuhan yang memampukan saya, pasti Tuhan bisa memberi saya jalan yang terbaik. Akhirnya saya sama suami, di saat itu di depan pasar, walaupun beralas koram, di situ di bawah pohon, kami tidur di situ, kami tetap berdoa di situ. Di saat saya berdoa, saya menyebut nama orang tua saya, bapak saya, ibu saya, mertua saya, saudara-saudara saya, adik saya, kakak saya yang menyakiti saya, dan orang-orang yang menyakiti saya doakan pada saat itu. Di saat saya doakan, Tuhan sangat luar biasa. Di saat itu, waktu saya bolak-balik ke rumah sakit, di situ saya dirawat sampai beberapa kali, harus minum obat setiap hari. Di saat saya membuka hati saya untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, Tuhan sangat luar biasa. Pada saat itu, setelah saya yang diajak ngomong sudah nggak nyambung, ternyata Tuhan sangat luar biasa. Kalau saya nggak ditolong Tuhan, mungkin saya sudah sudah gila gitu. Karena saya sudah nggak merespon sama sekali. Tapi Tuhan sangat luar biasa menolong saya, dan saya pada saat itu kontrol ke rumah sakit. Di saat saya sudah mengampuni orang yang menyakiti saya, ternyata di saat saya sudah mengampuni, walaupun secara daging saya nggak mampu, tapi Tuhan memampukan saya untuk mengampuni saudara-saudara saya. Pada saat itu, akhirnya, di saat saya mau ngambil obat yang untuk hari lepas hari, di saat itu sangat luar biasa. Saya di saat dites tensi, ternyata luar biasa dan saya tensinya sudah normal. Di saat saya membuka hati untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, sangat luar biasa, Tuhan jamah gitu. Dan saya mengucap syukur
Dari hari ke hari, walaupun rintangan begitu luar biasa, salib yang harus saya terima di saat saya mengenal Tuhan luar biasa, tetapi Tuhan sangat-sangat mengasihi saya, dan Tuhan selalu memulihkan saya. Dan pada saat itu, di saat saya sudah mengalami tensi normal, saya mengalami sembuh dari darah tinggi, stres, dan pada saat itu saya tetap mendoakan orang tua saya, dan pada saat itu yang sangat-sangat luar biasa, pada saat itu pas hari Paskah gitu, tiba-tiba itu orang tua saya itu mencari saya, orang tua saya mencari saya, namanya saya diusir, jadi orang tua saya nggak tahu saya pergi kemana, orang tua saya nggak tahu, dan orang tua akhirnya mencari saya, dan di saat orang tua sudah menemukan saya, orang tua akhirnya bapak saya dan ibu saya menangis pada saat itu. Dan orang tua saya bilang, saya pada hari-hari itu, pada saat orang tua saya itu, tiba-tiba orang tua saya itu nggak ada sakit, nggak ada apa. Pada saat itu orang tua saya itu naik becak gitu. Orang tua saya naik becak, tiba-tiba orang tua saya, bapak saya jatuh, dan bapak saya nggak bisa jalan. Di saat bapak saya nggak bisa jalan, ternyata di saat orang tua saya, bapak saya nggak bisa jalan karena jatuh, orang tua saya itu dijamah Tuhan, dan orang tua saya itu diingatkan untuk anaknya yang diusir, dan orang tua saya mencari saya, orang tua saya ketemu, akhirnya orang tua saya merangkul saya, meminta maaf karena sudah mengusir saya, dan pada saat itu orang tua saya bilang, nak, saya minta maaf karena saya sudah mengusir kamu, dan saya nggak tahu, tiba-tiba di saat saya nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya jatuh, saya nggak bisa jalan, kok Tuhan ingatkan nama kamu dan suamimu dan anak-anak kamu, akhirnya saya harus mencari kamu. Pada saat itu orang tua saya meminta maaf kepada saya. Oh, ternyata Tuhan begitu luar biasa. Di saat saya mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, Tuhan mengampuni, saya mengampuni orang tua saya, akhirnya sangat luar biasa gitu. Tuhan juga jamah orang tua saya. Tuhan juga jamah orang tua saya, dan orang tua saya sudah mencari saya dan menemukan saya. Akhirnya saya disuruh ke orang tua gitu. Dan pada saat itu orang tua saya, setelah saya mengampuni dan Tuhan jamah orang tua saya, dari kehidupan hari lepas hari, orang tua akhirnya pada saat itu bilang, aku minta maaf karena aku telah mengusir kamu, dan pada saat ini saya mengakui kamu sebagai anak. Kamu mau ibadah ke gereja, silahkan. Kamu mau ibadah, mau sembahyang ke Tuhanmu, silahkan. Saya nggak melarang. Pada saat itu sangat-sangat luar biasa. Dan pada saat itu akhirnya orang tua saya mengizinkan saya untuk saya ke gereja, dan mertua juga mengizinkan saya untuk ke gereja. Dan pada saat itu orang tua saya dijamah Tuhan. Orang tua saya sakit, dan pada saat itu orang tua saya minta didoakan gitu. Orang tua saya minta didoakan. Saya mendoakan, di saat saya mau mendoakan dengan suami, saya bilang, maaf Bapak, tetapi saya ini ke gereja. Kalau Bapak mau didoakan, mau enggak? Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam keyakinan saya Bapak. Pada saat itu orang tua saya bilang, iya enggak apa-apa. Dan pada saat itu sangat-sangat luar biasa. Akhirnya singkat cerita, orang tua saya setiap hari minta didoakan gitu.
Dan orang tua saya sudah saya ajak ke gereja. Pada saat itu sebelum orang tua saya dipanggil Tuhan, sangat luar biasa. Di saat saya mengalami salib yang begitu luar biasa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan mengasihi saya. Di saat saya mengampuni, ternyata Tuhan juga jamah pribadi saya. Tuhan jamah kehidupan saya. Tuhan pulihkan kehidupan saya. Hingga orang tua saya melihat dan orang tua bilang, kenapa kamu di saat saya benci, kamu tidak membalas, membenci orang tuamu. Orang tuamu nggak bisa jalan, kamu mengasihi orang tuamu. Nah, pada saat itu, akhirnya orang tua saya dijamah oleh Tuhan. Saya sangat-sangat bersyukur gitu. Sebelum orang tua saya dipanggil Tuhan, berturut-turut pada saat COVID ini. Mertua saya yang laki-laki meninggal orang tua saya yang laki-laki yang mertua itu pada saat itu meninggal tahun 2000. Maaf, saya sampai terharu gitu. Orang tua saya dipanggil Tuhan semua pada saat ini sudahan. Tinggal ibu saya dan semuanya sudah mengenal Tuhan gitu. Terima kasih. Haleluya, 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 puji nama Tuhan. Ya, kuat bersama Yesus, tetap setia, ya, tetap setia, tidak berkelakuan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan di luar pengetahuan atau di luar iman, yang menghujat, menganiaya, bahkan mengusir, ya. Tadi Ibu Wahyuni sampaikan bahwa di saat mengenal Tuhan, Ibu Wahyuni disuruh pilih atau ada pilihan, ya. Pilihan yang pertama tadi, jikalau pilih Tuhan Yesus, Ibu Wahyuni mesti harus tinggalkan rumah. Yang kedua, jikalau mau tetap di dalam rumah keluarga besar, di situ harus tinggalkan Yesus, kira-kira seperti itu. Bahkan Ibu Wahyuni pilih dengan frontal tadi, ya, pilih Yesus. Pilih Yesus, ya, pilih Yesus, dan akhirnya drop. Ya, karena saya sampaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, Ibu Wahyuni ini seseorang atau seorang yang dilahirkan dari betul-betul beragama yang taat, Bapak Ibu Saudara, tetapi di saat ya dijamah oleh Tuhan, beliau ini memilih pilih Yesus dan akhirnya tinggalkan keluarganya. Setelah tinggalkan keluarganya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, akhirnya drop karena tidak terbiasa. Ya, setelah itu beliau ini merasakan kepahitan, ya, merasakan stres, merasakan depresi, ya, merasakan karena betul-betul kehilangan semuanya di dalam keluarganya, orang tuanya, ayah ibunya, ya, kakak dan adik-adiknya, Bapak Saudara, bahkan saudara-saudara yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, di saat drop, di saat kepahitan, Bapak Saudara, apa yang terjadi? Ibu Wahyuni tadi saksikan bahwa, ya, beliau ini merasakan mengapa tidak ada yang mengasihi Ibu Wahyuni. Begitu kira-kira, ya Bu, ya. Dan akhirnya, ya, Ibu Wahyuni ini mengalami sakit, mengalami tekanan darah yang tinggi, ya, yang akhirnya, ya, diopnam di rumah sakit. Dan Ibu Wahyuni di saat di dalam di rumah sakit, beliau sampaikan, mengapa tadi dikatakan tidak ada yang mengasihi saya, ya, karena apa? Orang tuanya, Bapak Ibu Saudara, ya, yang melahirkan, ya sudah ditinggalkan karena disuruh pergi.
keluarganya juga ya. Kalau boleh tahu keluarga ada berapa Ibu Wahyuni? Saudara saya 8 bersaudara. Wah, 8 bersaudara, Bapak Saudara. Betul-betul Ibu nomor berapa Ibu? Nomor 4. Nomor 4, Bapak Saudara. Betul-betul kaget dan shock betul-betul. Dan akhirnya beliau katakan, mengapa tidak ada yang mengasihi saya? Ya, beliau anugerah Tuhan dan akhirnya beliau semakin lama semakin stres, semakin drop. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di saat dia katakan mengapa tidak ada yang mengasihi saya, ya, tetapi firman Tuhan katakan walaupun tidak ada yang menyambut engkau, ya Tuhan menyambut, ya. Di situ dan di saat dikatakan biarlah kamu, ya ini marah terhadap saudara-saudara, bapak orang tuanya Pak Saudara, tetapi diingatkan oleh firman Tuhan, ya tidak boleh marah, tidak boleh berbuat dosa Bapak Saudara. Artinya apa Bapak Saudara? Kebenaran firman Tuhan ini Bapak Saudara, ya. Kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya tulis-tulisan Bapak Saudara, bukan hanya rafalan-rafalan, tidak hanya dihafal-hafal Bapak Saudara, tetapi ini bisa dibaca, bisa dimasukkan di dalam pikiran, bahkan menjadi daging Bapak Saudara. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Melalui kebenaran firman Tuhan yang tadi sampaikan, ya. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, tetapi namun Tuhan ada di dalam pikiran dan hidupnya Ibu Wahyuni pada waktu itu yang letih, yang terbeban berat di atas tempat perawatan Mbak Saudara. Apa yang terjadi Mbak Saudara? Pemulihan terjadi. Kira-kira begitu ya Bu Wahyuni ya. Kira-kira pemulihan terjadi. Kira-kira ada kesembuhan terjadi. Kalau boleh diizinkan Ibu. Itu tahun berapa Ibu? Kalau masih ingat Ibu. Saya diusir orang tua saya pada waktu di rumah sakit itu. Di rumah sakit 2009. 2009 Bapak Saudara, berarti beberapa tahun yang lalu Bapak Saudara. Ya, tetapi tadi sempat dikatakan selain diusir orang tua, tadi ada ancaman mau dibunuh. Itu maksudnya bagaimana Ibu Wahyuni? Ya, yang pernah saya saksikan sebelumnya pada saat itu mau dibunuh dengan orang yang ibaratnya berbuat haleluya. Gitu. Ternyata Bapak Saudara, tekanan moral bahkan tekanan psikisnya Bapak Saudara, tidak hanya pahit terhadap orang keluarganya ataupun orang tuanya, tetapi juga pahit terhadap orang yang mau membunuh, mengancam membunuh Bapak Saudara karena ingin merusak kehidupannya Ibu Wahyuni ini Bapak Saudara. Ya. Haleluya. Dan yang ketiga juga kepahitan, kenapa kok tidak ada orang yang menampung Bapak Ibu Saudara? Karena tadi tempat di mana tinggal di mana tadi di pasar Bapak Saudara, tempat di depan pasar, bahkan mandinya di mana tadi di pom bensin Bapak Saudara. Haleluya, haleluya. Tetapi hari ini ya kuasa Tuhan, firman Tuhan hidup dan nyata di dalam hidupnya Ibu Wahyuni dan akhirnya ada pemulihan terjadi, orang tuanya tadi mencari Bu Wahyuni dan akhirnya minta maaf dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Ini malah mengingatkan saya Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum dibuka link ini ya, ini mengingatkan saya di saat saya juga diusir sama orang tua saya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ya saya tidak ketemu sama orang tua saya ini kurang lebih 9-10 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya di masa perantauan saya, di masa saya tetap memilih Yesus, ya mirip dengan Ibu Wahyuni ini, dan akhirnya ya kami ada 10 tahun dan akhirnya ya melalui perubahan pribadi saya yang dulunya saya penghujat, yang dulunya saya ini merusak properti gedung gereja, ya gedung perintisan, saya ini ganas, hidupnya di perapatan Bapak Saudara. Ternyata setelah saya menemukan Yesus, saya ini bisa kuat di dalam Yesus, saya belajar setia, saya belajar ikut menderita bersama Kristus Yesus dan akhirnya apa? Akhirnya apa yang saya lakukan ya tanpa pengetahuan di luar iman saya ini percaya kepada Yesus ya akhirnya penghujat yang saya lakukan, menganiaya yang saya lakukan, ganas yang saya lakukan itu semua saya tinggalkan. Minuman keras saya lakukan tapi saya tinggalkan semua bicara. Dan akhirnya hampir 10 tahun orang tua saya mencari saya dan akhirnya di dalam pencarian orang tua saya mencari Tuhan yang saya sembah. Dan akhirnya puji nama Tuhan, orang tua saya di usia 87 tahun bisa mengenal Tuhan. Dan di saat mengenal Tuhan, seminggu kemudian dipanggil oleh Tuhan.
ya minta dibantu Pak Rahtomo Jati karena kejadian ini tahun 2020 Bapak Ibu Saudara ya. Ini anugerah Tuhan, anaknya yang pernah diusir, anaknya yang pernah disekolahkan di sekolah agama akhirnya dipercaya oleh Tuhan untuk membaptis orang tua saya. Ya 2020 September kalau enggak Oktober Bapak Saudara, minta dibantu para Tomo Jati. Ya, kenapa pada waktu itu orang tua saya mungkin belum mengerti kebenaran firman Tuhan karena merasa kuat. Dia punya pegangan-pegangan Bapak Saudara. Ya, sebelum ini ya. Sebelum itu Pak, ya sebelum ya yang menyerahkan itu. Beliau ini kenapa 10 tahun ini dia merasa dia kuat, bukan kuat oleh karena Yesus tapi dia merasa kuat karena beliau ini ya karena orang-orang kuno ya memiliki pegangan-pegangan. Ya ini jimat-jimat ini. Ya, jimat-jimat ini saya layani ya sama teman saya sama ya ini keluarga, ya jimatnya diserahkan. Dan akhirnya saya bakar, ya saya bakar, minta tolong Pak, tadi saya bakar. Nah, ini jimat-jimatnya setelah saya layani pelepasan, ya saya bakar, ya minta tolong Pak, saya bakar dulu Pak. Ya saya bakar ya. Nah ini saya bakar, didekatkan nggak kelihatan ya Pak ya. Nah ini saya bakar saudara-saudara. Ya ini saya bakar, setelah saya bakar, saya baptis Bapak Saudara. Tadi ada gambar baptisannya, minta dibantu Pak Rahtomo Jati. Ya. Haleluya. Lalu saya baptis ini Bapak Saudara. Ya, ini saya baptis karena keadaan situasi dan kondisi. Orang tua saya tidak saya masukkan kolam, tapi saya baptis di kamar mandi ya, kira-kira seperti itu, di ruangan ya, di bak kira-kira seperti itu. Yang satu lah. Ini saya diberi kesempatan untuk berbaptis Saudara. Tetapi menunggu sekitar 9-10 tahun Mbak Saudara. Kami ini harus buktikan kuat di dalam Tuhan. Kami belajar setia kepada Tuhan. Ya belajar setia, kami tinggalkan ya kelakuan-kelakuan yang tidak baik, yang di luar pengetahuan iman percaya kepada Kristus Mbak Saudara. Dan saya ikut belajar menderita bersama Tuhan dan akhirnya ya ini salah satu, ini tahun 2020, 2021 orang tua saya perempuan baru kemarin awal ya 2021 awal sekitar Februari Maret orang tua saya juga dipanggil Tuhan dan juga kita layani Bapak Saudara ya. Ya sementara ini yang bisa saya saksikan terima kasih. Mungkin ada kalimat yang lain Ibu Wahyuni, mungkin pesan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang mungkin sudah percaya kepada Kristus tetapi mengalami hal yang sama ya. Mengalami hal yang sama. Ya karena temanya pada malam hari ini kuat bersama Yesus. Kalau Ibu tadi kuatnya bersama siapa? Kuat bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus. Pesan apa Ibu Wahyuni yang mau disampaikan? Ya, mungkin untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang sudah mengenal Tuhan, tetaplah percaya sama Tuhan. Walaupun dalam kehidupan hari lepas hari terkadang kita mengalami ujian yang begitu luar biasa, tetapi Tuhan pasti memberi jalan yang terbaik karena rencana Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Untuk yang belum mengenal Tuhan Ibu, minta tolong disampaikan kepada Ibu atau Bapak pemirsa dimanapun berada yang mungkin belum mengenal Tuhan ya mungkin seperti Ibu pada waktu itu, minta tolong Ibu yang belum mengenal Tuhan dimanapun saudara-saudara kami, Bapak Ibu dimanapun berada, kami rindu supaya Tuhan juga jamah dan Tuhan juga selamatkan seperti Tuhan menyelamatkan saya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini seperti hadir di dalam Ibu Wahyuni sebelum mengenal Tuhan atau bahkan di saat beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarga, akhirnya drop, akhirnya kepahitan dan akhirnya kebenaran firman Tuhan. Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap nyata melalui kebenaran firman Tuhan ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Tulisan ini tidak hanya untuk dihafal-hafal ya, untuk dirapal-rapal ya, untuk mantra-mantra, tidak Pak Bicara, tetapi kebenaran firman Tuhan ini nyata masuk di dalam kehidupan umat manusia, khususnya untuk kita sekalian, untuk Ibu Wahyuni tadi ya, nyata Bapak Saudara, dan akhirnya bisa dirasakan dan saat ini tensinya normal Bapak Saudara. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Untuk kuat bersama Yesus kita harus setia ya.
Ya, itulah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama-sama, tentunya menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Alkitab katakan di dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan hanya berpikir ikut Yesus itu enak. Jangan hanya berpikir enaknya, saudaraku. Justru Tuhan Yesus katakan, ikut Yesus itu harus menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri kita setiap hari. Tidak menuruti keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Dan memikul salibnya. Ya, memikul salibnya. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan itu merupakan sebuah salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita, saudaraku. Seringkali kita merasa berat, namun pada saat kita taat saja apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kita mengikut Tuhan, saat ini kita sedang mengalami tantangan, rintangan, pergumulan yang kita alami, kita hadapi. Itu merupakan salib yang harus kita pikul, saudara. Jalani saja dengan setia. Kerjakan saja dengan tekun. Maka Tuhan akan menyediakan mahkota bagi setiap kita yang setia. Menyangkal diri, memikul salib. Untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Sampai berjumpa kembali pada kesaksian berikutnya di channel Cornelius Rahtomo Jati. Dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Salut!